Ya, balik lagi bersamaku Arfer, dan di sesi ini kita akan ngejelasin bagaimana cara kerja status yang ada di game ini. Jadi ada beberapa stat dasar dan lanjutan yang dirasa untuk orang awam itu masih belum paham benar dengan sistem gamenya. Jadi yang pertama itu uh, kita jelasin satu-satu aja. Dari HP ini jadi hit point darah kita untuk sebuah karakter. Darah ini juga mempengaruhi sebuah karakter. Contoh itu Natasha, dia seorang healer yang ngebutuhin HP dia gede buat ngehealnya lebih gede juga. Itu stat HP. Jadi semakin besar HP, healnya juga semakin gede. Terus ada attack, kita udah tahu attack ini untuk menyebabkan kerusakan, damage. Biasanya ada pada DPS dan defense sendiri itu biasanya terdapat atau mempengaruhi hero-hero tank seperti MC Api. Contohnya itu nih, dia bisa fire damage sebesar ini plus 112 defense pada seluruh musuh. Jadi bisa mempengaruhi shield ataupun damage tergantung dari skill setnya. Nextnya itu speed. Speed ini di turn based game itu sangat penting, seperti Seven Knight atau Summoner War, Epic Seven, dan lain-lain. Next, speed itu kita baca. Speed akan mempengaruhi interval antara akhir aksi karakter dan awal aksi berikutnya. Di saat bersamaan akan memengaruhi urutan aksi karakter saat memasuki pertempuran. Semakin tinggi nilainya, semakin pendek interval antara aksi. Jadi maksudnya, contoh kita mempunyai 3 hero yang sedang delay. Contoh itu MC, Natasha, sama Dan Heng. Ketika MC itu melakukan sebuah turn atau giliran, dia akan menyerang. Itu biasanya kita akan ditaruh di paling bawah, yaitu di bawahnya si yang hero ketiga tadi, si Dan Heng. Tetapi semakin cepat kita mempunyai ASPD, kita akan semakin cepat juga mendapat giliran. Jadi kalau MC ini speednya gede, dari MC ngambil giliran harusnya kan di bawahnya Dan Heng urutannya. Jadi urutannya bakal jadi urutan ketiga. Tetapi karena speednya kenceng, jadinya urutan si MC-nya ini bakal di atasnya Dan Heng, yaitu urutan kedua dalam melakukan giliran. Jadi seperti itu maksudnya speed. Jadi semakin kencang speed, maka aksi dalam satu giliran, satu turn itu bisa berkali-kali. Ini speed, bisa dibaca di detail stats. Next, crit rate. Kita udah tahu crit rate ini chance nge-critnya. Jadi kemungkinan serangan kita bakalan crit, dan crit damage ini sebagai damage tambahan atau perkalian dari attack yang kita hasilkan. Contoh, jika kita memiliki crit damage sebesar 50%, 100%, dan damage kita itu 1000, berarti jika kita melakukan crit, kita akan menghasilkan 2 kali lipat dari damage tersebut, yaitu 2000. Begitu crit damage. Nextnya break effect, ini baru.
Jadi kita baca dulu, break effect dapat meningkatkan berbagai efek weakness break, termasuk jumlah damage yang diberikan, kekuatan DOT, damage overtime, dan rentang penundaan aksi. Jadi maksudnya ini, break ini semakin tinggi break, maka semakin besar juga damage yang dihasilkan saat weakness break musuh tersebut. Jadi kalau di atas hit point musuh itu ada bar putih itu habis, jadi kita menghasilkan damage yang lebih besar lagi, dan juga mempengaruhi kekuatan DOT, damage overtime seperti burn, shock, wind, dan lain-lain, dan rentang penundaan aksi. Rentang penundaan aksi ini setiap kita ke break atau melakukan weakness break itu akan memukul mundur musuh dari gilirannya. Misal giliran musuh itu harusnya itu setelah giliran MC api kita, itu giliran musuh, tetapi jika break effect-nya gede, maka bisa saja giliran musuh itu akan terlempar jauh ke turn ke 7, 8, bahkan jauh, sangat jauh karena semakin besar break effect, bisa kita baca semakin besar jumlah damage yang diberikan oleh weakness break, kekuatan powernya dari DOT makin gede, dan juga kita memukul mundur giliran musuh lebih jauh lagi. Begitu untuk break effect. Bagus enggaknya tergantung dari hero yang digunakan. Untuk max energi ini udah jelas, energi yang dibutuhkan karakter untuk melancarkan ultimate. Jadi ini untuk chargingnya kapasitas untuk melakukan ulti. Outgoing healing boost ini buat ngeheal, jadi ada persentase penambahan jumlah healnya. Ini biasanya dilakuin pada healer Natasha maupun Bailu dan lain-lain. Next, energy regeneration rate ini penambahan energi kita buat melakukan ulti. Jadi ini untuk 100%, itu penambahannya 100% juga. Aku kurang tahu exact berapa penambahannya, cuman biasanya kalau nggak salah 20. Next, ini efek hit rate. Efek hit rate ini kita baca dulu. Efek hit rate meningkatkan peluang menerapkan debuff ke target musuh. Semakin tinggi efek hit rate, semakin tinggi peluang keberhasilan menerapkan debuff. Jadi maksudnya efek hit rate ini ialah bukan akurasi serangannya, tetapi akurasi dalam memberikan debuff seperti burn, shock, freeze, dan lain-lain ke target musuh. Jadi ini biasanya yang main itu DOT juga. Jadi biar burn-nya masuk, freeze-nya masuk, dan lain-lain. Jadi ini juga akurasi buat debuff pengertiannya, dan efek crash ini sebaliknya. Jadi penangkal debuff itu sendiri untuk efek crash. Bisa kita lihat dapat membantu melawan debuff yang disebabkan oleh penyerang. Semakin tinggi nilai efek, semakin tinggi peluang keberhasilan menolak debuff. Artinya semakin tinggi peluang kita untuk tidak terkena debuff itu, seperti burn dan lain-lain. Untuk tipe damage ini disesuaikan sama karakternya. Contoh kita pakai MC api, fire damage, dia ngeluarin fire damage, yang artinya jika kita menaikkan fire damage juga, maka damage yang kita hasilkan juga meningkat. Ini berbeda akumulasinya dengan attack, tapi jika attack dan fire damage-nya gede, kesimpulannya ialah fire damage plus attack sama dengan damage yang dihasilkan lebih besar. Seperti yang kita lihat di sini. Ini MC api, oke.
nih. Jadi fire damage sebesar 75% attack. Jadi attack kita ditambah dengan fire damage, ada boostnya dari fire damage itu sendiri. Cukup segitu aja dulu untuk status detailnya, semoga bisa dimengerti. Kesimpulannya ialah speed ini penting untuk beberapa hero, tidak untuk mendapatkan giliran yang lebih banyak. Break effect ini penting untuk damage yang diberikan ketika ngebreak, atau kekuatan DOT-nya, damage overtime seperti burn, ataupun jika ingin memukul mundur musuh jauh. Jadi musuh gak bakal gerak karena kita ngebreak break. Nah, begitu. Dan efek hit rate ini juga boleh dinaikkan untuk kita mendebuff musuh. Jadi chance peluang masuk debuff kita itu lebih gede. Segitu saja. Terima kasih telah menonton. Bye bye.